Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumul rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bil qur'ani imaman wa hukman wa bismillah ilma warzuqni fahma amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus kepada pimpinan majelis taklim Saksi Sumus bila Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada tokoh masyarakat setempat, Bapak Kesamin yang saya hormati dan saya cintai serta saya hormati serta saya muliakan, serta para orang tua kami, Bapak Mudasir, Bapak Jeja, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Udin, Bapak Subur, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai. Tak lupa kepada rekan-rekan semuanya seijaz senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir di dalam forum yang mulia ini, yakni majelis zikir dan majelis taklim. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, tanpa panjang kalam, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih, masih seputar pembahasan mengenai jamak. Kemarin tentang qasar sudah, kemudian sudah dilanjutkan dengan jamak taqdim. Ya. Sedikit ringkasan ataupun rangkuman dari penjelasan tentang jamak taqdim yang sudah saya bacakan materinya pada pertemuan sebelumnya, bahwa jamak taqdim itu diperbolehkan bagi siapa? Bagi musafir yang sudah memenuhi persyaratan di dalam melakukan perjalanannya. Mengenai jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, pelaksanaannya itu bisa di waktu yang awal, zuhurnya atau maghribnya, atau dibalik, bisa pelaksanaannya di waktu yang kedua, zuhur dan asar berarti asarnya. Kalau maghrib dengan isya berarti di isyanya. Nah, permasalahannya begini, kalau pelaksanaan jamak itu dilakukan di waktu yang pertama antara zuhur dengan asar, kok dilakukan di waktu yang pertama, disebutnya jamak taqdim. Ya, jamak didahulukan atau dikerjakan pada waktu yang pertama. Nah, kalau dikerjakan pada waktu yang kedua, disebutnya jamak taqdim. Kemarin mengenai persyaratan jamak taqdim itu ada 3. Jadi syaratnya jamak taqdim
Kemarin ada 3. Saya bacakan sudah saya bacakan ya, tinggal penjelasannya secara secara global saja. Syarat yang pertama untuk jamak takdim yaitu tadi sudah saya sampaikan, tetapi ini masuk ke persyaratan. Syarat yang pertama untuk jamak takdim adalah pelaksanaan sholat itu dikerjakan di dalam waktu yang pertama. Apabila kita hendak menjamak takdim zuhur dengan asar, maka pelaksanaannya harus dilakukan di waktu yang pertama, yakni zuhur. Apabila hendak mengerjakan jamak takdim, kok dikerjakan di waktu yang kedua? Zuhur dengan asar niatnya jamak takdim, kok dikerjakan di waktu yang kedua, di waktu asar? Maka tidak sah. Ya. Yang tidak sah yang mana? Yang tidak sah adalah sholat zuhurnya. Kayak gitu ya. Lanjut. Syarat yang kedua, harus niat jamak. Harus niati jamak. Niatnya kapan? Niatnya pada sholat yang pertama. Kita mau jamak antara maghrib dengan isya. Saat kita mengerjakan sholat maghrib, tepatnya pada saat takbiratul ihram, di situ kita sudah niat jamak. Jelas ya? Jadi cara untuk menjamak takdim niatnya adalah ketika mengerjakan sholat yang pertama, tepatnya saat takbiratul ihram, di situ kita niat jamak. Syarat yang ketiga yaitu berturut-turut antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, berturut-turut. Ya, tidak boleh ada jeda yang masuk kategori lama jedanya. Ya, tidak boleh. Di sini apa dikategorikan jeda yang lama itu ukurannya berapa? Ukurannya sekiranya cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, maka jeda ini ya dikategorikan lama. Jadi kira-kira berapa menit? 2 menit lah ya. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana saat kita hendak menjamak takdim baru mengerjakan sholat yang pertama, batal? Kan berarti ada jeda. Ya, berarti kita ambil air wudhu, kan otomatis ada jeda. Nah, jeda yang model kayak gini sebab kita mengerjakan wudhu, ya, atau tayamum umpamanya, ini tidak mengapa, sekalipun agak lama. Ya. Lebih dari 2 menit yang namanya wudhu lah, tayamum, ya, pasti lebih dari 2 menit, 5 menit itu pasti lebih. Tidak mengapa, ya. Kemudian ada jeda disebabkan udurnya ini berupa tidur ya, karena saking capeknya hendak jamak takdim antara maghrib dengan isya, baru selesai maghribnya ketiduran ya, jedanya sampai 1 jam ya. Ini udah nggak kaci ini, bahasa Jawanya nggak kaci, artinya udah nggak bisa dijamah, ya udah sholat biasa saja nanti isyanya gitu ya. Jelas ya? Ini mengenai jamak takdim. Saya lanjutkan dulu, masuk pada pembahasan jamak takhir. Nanti tentang niatnya kemarin ada yang minta ya, nanti saya bacakan, saya ajak sama-sama untuk membacakan lafaznya nih, niat jamak takdim, qasar dan lain-lain. Ya. Kemarin mengenai pertanyaan boleh nggak antara jamak dengan qasar? Boleh, sudah terjawab kemarin ya. Yang jamak, yang qasar sudah saya temukan jawabannya boleh. Saya lanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma jam'ut
ta'khiri fayajibu fihi ayakuna biniyatil jam'i wa takuna an-niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zaman law ubtidi'at fihi kanat ada'un wa la yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in ala sahihi fi thalathah. Yang artinya begini, adapun bagi jamak takhir itu wajib niat jamak, ya. Jadi pada jamak takhir diwajibkan jamak. Kapan waktunya? Ya, niat untuk mengerjakan jamak waktunya ialah di waktu sholat yang pertama. Contoh, kita sudah berencana, sudah ada niat untuk mengerjakan jamak takhir. Jadi biasanya ini untuk orang-orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan umum. Kita rutenya biasa kan sudah paham kalau pulang kampung, ya. Kalau nggak Jakarta, Jakarta kan sudah paham. Biasanya berhentinya di sini jam segini. Misalkan untuk berjalan kita biasanya berhentinya ini, ya, nanggung seperti saya ini nanggung, ya. Jam 10 kemudian berhenti lagi. Jadi kalau normal di perjalanan normal sekitar jam 1 berhenti ke sholat dulu. Tapi seandainya ini terjadi, ya, berhentinya setelah masuk sholat asar nanti, ya, otomatis tidak bisa mengerjakan sholat zuhur dengan ada. Maka begitu masuk sholat zuhur, kita sudah tahu, sudah paham dengan rute perjalanan kita, ya. Biasanya tidak berhenti pada jam-jam mengerjakan sholat zuhur. Kita sudah paham. Ini biasanya sudah masuk sholat asar baru berhenti. Maka begitu masuk waktu zuhur, kita sudah niat nanti mau mengerjakan sholat zuhur dengan jamak takhir, itu udah diniatkan, ya di pas waktunya. Ini di awal-awal waktu, pokoknya begitu masuk waktu kita udah kebayang nih nggak bakal bicara sholat zuhur, nggak berhenti ini bis atau kereta apa mana. Jadi perbolehkan niat jamak takhir itu di akhiran waktu, tapi masih ada. Jadi seandainya untuk mengerjakan sholat itu masih cukup. Nah, misalkan sholat zuhur, misalkan sholat zuhur kan 4 rakaat. Jadi waktu yang masih ada cukup kita untuk mengerjakan sholat zuhur dengan cara ada. Hitung sajalah, anggap saja 4 menit. 4 menit lagi masuk waktu asar. Baru keingetan, berhenti di sini nih. Berarti aku harus jamak takhir aja. Boleh. Jadi menjelang waktu yang pertama habis, tapi kurang lebih masih bisa untuk mengerjakan sholat zuhur atau sholat yang pertama dengan cara ada, maka boleh meniatkan jamak, artinya belum terlambat. Tapi bagusnya sih begitu masuk waktu. Kalau sampai terjadi entah kelupaan entah apa, ya boleh di akhiran, tetapi jangan sampai sudah keluar, ya. Nah, sudah masuk waktu asar baru niat jamak takhir, di jamak takhir ini nggak bisa. Sudah kelewat itu. Nggak kelewat, tidak memenuhi persyaratan untuk mengerjakan jamak takhir. Yang ada bagaimana kalau terjadi seperti ini? Yang ada yang ojo zuhurnya, ya. Untuk jadi antara ojo dengan jamak takhir itu mirip sebenarnya. Bedanya di niat. Kalau jamak takhir di awal sudah bahasanya di setting istilahnya, direncanakan. Kalau kodok kan sesuatu yang diniatkan, nggak ada rencana. Masa kodok direncana? Bentar aja sholatnya lah, saya double. Nggak bisa. Nah, ini ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jamak takhir ini tidak ada persyaratan mualah. Kalau nuli berturut-turut enggak, boleh ada jeda.
untuk jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi kan harus berurutan, tidak ada yang terlalu lama. Untuk jamak takhir nggak mengapa ada jeda, ya. Tidak harus berurutan banget, ini nggak apa-apa. Atau nggak tartib juga nggak apa-apa. Zuhurnya dulu baru asar, atau asarnya dulu baru zuhur, nggak apa-apa. Namanya juga nggak wajib untuk tartib. Tetapi yang bagusnya adalah tartib sesuai dengan urutannya waktu. Zuhur baru asar, maghrib baru isya. Tetapi kalau sampai terjadi di balik umpamanya, nggak apa-apa. Isyanya dulu baru maghrib. Jelas ya? Untuk jamak takhir tidak diwajibkan untuk mualah terus-menerus berurutan, dan tidak diwajibkan untuk apa? Untuk tartib. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hadiri ayil muqimi fi waqtil maturi ayat jima' bainahuma ayat zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i la fi waqti thaniyati bal fi waqti ula min huma in bala al mataru a'la thawbi wa asfala an na'la. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diperbolehkan bagi orang yang hadir, artinya orang yang mukim, artinya orang yang tidak menjadi musafir, biasa saja kayak gini ya, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Artinya mukim atau hadir adalah lawan kata dari musafir. Diperbolehkan untuk mengerjakan jamak bukan diperbolehkan untuk mengerjakan jamak takhir antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Nah, jadi dikerjakan pada waktu apa? Sebentar. Wa yajuzu lil hadiri ayyukum fi waqtil maghrib ayyid ma'a bainahuma il hadiri wal asri wal maghrib wal isya ila fi waqti tsaniyah bal fi waqti ula minhuma. Salah, maaf saya tadi salah. Dan diperbolehkan, sekadar lagi, dan diperbolehkan bagi orang yang mukim ya untuk menjamak takdim. Jamak takdim ya, sudah jelas nih. Dan diperbolehkan bagi orang yang mukim untuk menjamak takdim pada saat atau musim hujan. yakni mengumpulkan dua waktu sholat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dikerjakan di waktu yang pertama. Benar, berarti jamak takdim. Tidak boleh dikerjakan pada waktu yang kedua. Artinya jamak takhir tidak boleh. Dengan catatan, kalau memang sekiranya hujan itu bisa membasahi baju kita bagian atas, kopiah basah, baju basah, dan bisa membasahi bagian sandal kita, sandal basah, baju basah, semua basah, ya. Jadi berarti ini hujannya masuk kategori deras. Ya, jadi pada musim-musim hujan ini diperbolehkan jamak takdim. Tapi harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Persyaratannya wa istaratu wujudul matori fi awali sholataini. Ya. Adanya hujan itu pada awalan sholat yang pertama. Contohnya misalkan kita datang ke masjid, ke mushola, atau mendatangi majelis ini ya. RT misalkan Bapak Jaja ya, mau mengerjakan sholat jamaah di sini, zuhur atau maghrib. Begitu masuk datang ke sini, ke majelis atau ke masjid atau ke mushola, baru mau mengerjakan sholat zuhurnya atau maghribnya, ke hujan. Imam yang
memperkirakan karena ini musim hujan dan imamnya kebetulan paham dengan keadaan lingkungan, kemudian mempraktekkan jamak takdim. Ini waworo jamaah semuanya, mari kita sama-sama jamak takdim antara zuhur dengan asar, dikarenakan ini musim hujan dan diperkirakan nanti pada waktu asar hujan ini tidak reda, ya, belum reda. Diperkirakan zuhur sampai asar ini hujan terus. Enggak apa, boleh dijamak. Dengan cara apa? Dengan cara jamak takdim. Tapi syaratnya sepanjang waktu sholat yang pertama selagi mengerjakan sholat zuhur itu benar-benar hujan itu terus. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam hujan nggak reda. Masalah nanti selesai sholat reda nggak apa-apa. Artinya tidak menggugurkan apa? Tidak menggugurkan diperbolehkannya jamak takdim. Nah, ini dulu barangkali materi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan saja. Tadi sudah saya sampaikan akan sama-sama menghafalkan tentang niat sholat qashar. Yuk sama-sama pelan-pelan ya. Kita mulai dulu dari lafaznya sholat qashar. Saya kasih contoh sholat zuhur dulu ya. Lafaznya begini: nawaitu usolli fardhu dhuhri maqsuratan, yang artinya aku niat sholat zuhur atau aku niat sholat fardunya zuhur dengan cara dikosor. Tidak cukup ya? Saya ulangi lagi, nanti ditirukan. Nawaitu sholli fardhu dhuhri maqsuratan, yang artinya aku niat sholat fardunya zuhur dengan cara dikosor. Cukup ya? Ditambahkan lillahi ta'ala ya. Ayo sama-sama menghafalkan lafaznya niat sholat qashar zuhur. Nawaitu sholli fardhu zuhri maqsuratan. Ulangi, nawaitu sholli fardhu zuhri maqsuratan. Ulangi, nawaitu sholli fardhu zuhri maqsuratan. Ini seumpama kita mengerjakan sholat zuhur dengan cara dikosor. Kalau asar bagaimana? Ya tinggal diganti. Ya kalimat zuhurnya diganti asar. Contohnya, nawaitu sholli fardhul asri maqsuratan. Nawaitu sholli fardhul asri maqsuratan. Nawaitu sholli fardhul asri maqsuratan.